Kali ini saya berada di Candi Tekowangi. Candi Tekowangi merupakan candi yang terletak di Desa Tekowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut kitab Paraton, candi ini merupakan tempat penerimaan Prematahun. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Prematahun meninggal pada tahun 1388 Masehi. Maka diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi karena di masa Majapahit penerimaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara srada. Menurut Empu Prapanca, sang pengarang karya sastra Negara Kertagama, menceritakan candi ini didedikasikan sebagai tempat penerimaan Raja Patsari, nama lain Prematahun. Prematahun adalah ipar Hayam Wuruk yang meninggal pada tahun 1388 Masehi. Jika menelik dari konsep pembuatan candi penerimaan seorang tokoh, maka harus menunggu 12 tahun setelah kematiannya. Tetapi, terdapat kasus lain pada Candi Tekowangi yang diduga ketika candi belum selesai dibangun, sang raja telah meninggal dahulu. Indikasi pendukung adanya kasus tersebut berupa pematahan relief candi yang belum selesai pada sisi utara. Candi Tekowangi itu dari batu andesit dengan sistem kuncian dengan arah menghadap ke barat. Candi ini memiliki tenda menjurus sangkar dengan panjang 11,2 meter, lebar 11,2 meter, dan serta tinggi keseluruhan 4,35 meter. Bagian candi hanya terisa kaki candi dengan gaya batur. Kaki candi bertingkat 2 dan menggambarkan relief yang berbeda. Tiap sisi kaki candi ditemukan 3 panel tegak yang dihiasi raksasa atau gana yang sedang duduk jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atasnya terdapat tonjolan-tonjolan berukir mengelilingi candi. Di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Pada timur laut terdapat struktur candi berwarna dan berukuran kecil. Pada bagian tubuh candi, di tengah-tengah pada setiap sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki candi. Pilar-pilar itu tampak belum selesai dikerjakan. Di sekeliling tubuh candi dihiasi relief cerita Sudamala yang berjumlah 14 panel, yaitu 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Relief tersebut berisikan cerita tentang pengeruatan atau pensucian Dewi Durga dalam bentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dalam bentuk baik yang dilakukan oleh Sadewa. Sadewa merupakan tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Sedangkan dalam bilik tubuh candi terdapat jondidikan berbentuk cerat atau pancuran yang berbentuk naga. Candi Tekowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan. Di bagian keliling candi terdapat patahan-patahan batu besar. Jika kalian berkunjung di Candi Tekowangi, ada larangan yang harus diperhatikan. Kita dilarang untuk menaiki atas candi karena agar menjaga keaslian tubuh candi. Relief candi dibaca dengan posisi perlawanan arah jarum jam atau prasawiya.
Relief ini diawali dengan adegan wanita bertubuh besar sedang bermain gendang. Adegan dilanjutkan dengan permintaan Batari Durga kepada Dewi Kunti supaya membawakan Sadewa. Dewi Kunti yang telah dirasuki setan Kalika membawa paksa Sadewa ke setra benda mayit tempat Batari Durga. Sadewa kemudian diminta Batari Durga untuk merawatnya. Akan tetapi ia tidak tahu caranya. Sang Dewi Durga hampir saja membunuh Sadewa. Pada akhirnya, Batara Siwa menepis pada Sadewa dan perbuatan Durga berhasil dilaksanakan. Atas keberhasilannya, Sadewa dijuluki Sutamala atau penghilang penyakit oleh Durga. Adegan relief dilanjutkan pertemuan Sadewa dengan Nipadama di pertamaan Ranglas dan kemudian pertemuan keluarga Pandawa secara utuh. Sekian yang bisa saya sampaikan dari Candi Tekowangi. Kita harus melestarikan sejarah yang ada seluruh Indonesia. Salam Yudhistira Channel.